Shalom. Bagaimana kabar hari ini saudara? Luar biasa, saya percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang daripada Tuhan. Amin. Yang lemah pasti sudah dikuatkan. Yang mungkin banyak masalah, pergumulan, beban doa, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan, disitulah ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Sebab Dia Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Saudara, hari ini kita masih akan belajar di tema bulan ini adalah finishing strong, finishing well. Akhir yang kuat dan akhir yang luar biasa. Saudara, sebenarnya finishing well atau finishing strong itu sebenarnya sesuatu yang hampir sama. Tetapi penekanannya berbeda saudara. Ya kalau finish strong itu lebih pada akhir yang kuat. Performa puncak di akhir kehidupan kita. Tetapi kalau finishing well lebih menekankan pada penyelesaian yang terbaik, memuaskan, dan luar biasa secara keseluruhan. Dan saya percaya setiap kita yang hari-hari ini hadir mengikuti seri khotbah sepanjang bulan ini pasti rindu menjadi pribadi-pribadi yang finishing strong dan finishing well. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar saudara dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan sejak dari mudanya. Sampai dia berusia lanjut, sampai tutup matanya, dia menjadi pribadi yang mengakhiri hidupnya dengan sangat luar biasa. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan yang menjadi sesembahannya. Mari kita buka bersama-sama Yosua pasalnya yang ke-24. Kita akan baca dari ayat 14 sampai 31, saya akan baca dengan cepat. Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Coba baca bagian ini saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dari orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata ke bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel.
Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Amin. Sebuah kisah di mana Yosua mengakhiri kehidupannya menjadi pribadi yang finish strong, yang finish well. Bahkan apa yang dinyatakan oleh Yosua waktu itu bukan hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga buat seluruh bangsa Israel. Dan hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama saudara. Mengapa Yosua dipakai secara luar biasa oleh Tuhan menjadi orang yang di akhir hidupnya pribadi yang luar biasa. Yang pertama saudara, apa yang ada dalam kehidupan Yosua sehingga hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Coba kita kembali ke Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang pertama, Yosua memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan di sini saudara dipakai kata yare dalam bahasa Ibraninya. Yang memiliki arti apa? Menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan saudara itu bukan berbicara mengenai ketakutan. Tetapi lebih banyak kepada apa? Hidup yang tidak sembarangan. Memiliki hidup yang menghormati Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita kerjakan. Mungkin orang lain gak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin di hadapan orang kita masih bisa tersenyum. Shalom, Tuhan memberkati. Tapi orang lain gak tahu apa yang terjadi, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, seperti kata Yari tadi saudara, itu adalah memiliki kehidupan yang benar, yang hormat, bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama-sama dengan dia. Menghormati keberadaan Tuhan. Takut akan Tuhan itu juga bukan sekedar perasaan, tetapi kehidupan yang menghasilkan kebenaran dalam hidup kita. Dengan apa? Menjauhi dosa dan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki ketaatan akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara,
Kalau kita mau mempelajari kisah hidup daripada Yosua, Yosua adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Salah satu yang ditunjukkan oleh Yosua adalah apa? Tentang ketaatannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita mempelajari, saudara, mempelajari kisah daripada Yosua. Yosua itu orang yang taat kepada Tuhan, yang ditunjukkan dengan apa? Dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia lakukan. Suatu ketika Yosua menjadi abdinya Musa. Bahkan diangkat oleh Musa menjadi panglima perang. Ya. Pekerjaan sebagai panglima perang itu enggak enak, saudara. Ketika terjadi pertempuran dengan bangsa Amalek, Musa dan Harun di atas berdoa. Musa berdoa, Harun menopang Musa. Dan Yosua serta tentara Israel berperang melawan Amalek. Di situ dia mati-matian. Ketika Musa mungkin berkata seperti ini, Yosua, ayo perang dengan Amalek. Kamu yang pimpin jadi panglima perangnya. Karena kuasa Tuhan mereka menang. Kemudian Yosua juga dipanggil oleh Musa mengerjakan segala ketaatannya ketika dia dipilih menjadi salah satu dari 12 pengintai yang pergi ke Kanaan untuk mengintai negeri itu. 10 orang kembali dengan berita yang menakutkan. 10 orang kembali dengan berita yang membuat orang Israel menjadi kecut, tawar hati. Gak mungkin ini kita bisa mengalahkan Kanaan. Orangnya besar-besar. Yang kegemarannya makan orang. Saudara, hari-hari ini kalau engkau melihat tayangan media sosial. Ada yang sedang viral kan beberapa waktu yang lalu. Apa itu? Epstein File. Di mana di situ tayangan itu, saudara. Mereka itu makan orang, saudara. Entah itu berita benar atau tidak, tetapi banyak saksi yang mengungkapkan itu. Jadi mereka ketakutan. Orang Kanaan itu besar-besar. Orang Kanaan itu pasti tidak bisa dikalahkan. Mereka keturunan raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb menenangkan bangsa itu dengan berkata apa? Memang mereka bangsa yang gede-gede. Memang negeri itu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi jangan takut dengan mereka. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga mereka akhirnya apa? Bisa tenang. Bisa dengan apa yang disampaikan Yosua dan Kaleb. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu berikutnya, saudara. Ketaatannya ditunjukkan lewat apa? Ketika dia diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Kita lihat, sejak dia memimpin menggantikan Musa, sejak Tuhan memberikan mandat kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati. Sekarang pimpinlah bangsa ini menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Kita melihat ketika Yosua mulai memimpin, ketika mereka menyeberang, Yosua tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Yosua tidak melangkah dengan pengalamannya. Tapi Yosua selalu terhubung dengan Tuhan. Buktinya banyak. Ketika menyeberang sungai Yordan, Tuhan kasih arahan kepada Yosua. Yosua lakukan. Ketika bertemu dengan sebuah tembok Yeriko yang kokoh, yang seolah-olah tidak bisa diruntuhkan. Orang berpikir bagaimana caranya meruntuhkan tembok itu. Seorang tentara pasti berpola pikir. Ini harus diserbu, dipanah, ditombak. Ya kalau mungkin diserbu pakai tangga. Kalau kita film-film kolosal kan gitu kan. Kalau ada benteng yang besar, mereka pasukannya banyak sambil membawa ondo, saudara. You know ondo? Tangga. Ya, mereka berlari, dipanai dari atas. Begitu tangga dinaikkan, pasukan naik. Gitu. Kalau kita melihat apa yang Tuhan
Suruhkan kepada Yosua. Suruh apa saudara? Kelilingi tembok itu. Kelilingi kota Yeriko. Tidak usah banyak bicara, diam kelilingi. Sampai hari yang ke-7. Mereka juga lebih lagi mengelilingi. Bahkan sampai 7 kali. Dan setelah itu bersorak-sorai. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka bersorak-sorai. Mereka berperang dengan panji-panji Tuhan. Tembok itu runtuh. Siapa yang meruntuhkan? Tuhan. Amin. Itu bukti daripada ketaatan Yosua. Bahkan saudara, kalau kita juga melihat bukti ketaatan Yosua, bukti takut dia akan Tuhan yang luar biasa, yaitu dia di akhir-akhir hidupnya berani berkata, aku dan seisi rumahku, aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sampai suatu ketika dia harus berpulang. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita juga memiliki rasa takut akan Tuhan yang ditunjukkan lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan? Atau masih sering melakukan kehendak kita sendiri? Tuhan ngomong, nak, jangan sedih hatimu, lepaskan pengampunan. Tapi jawaban kita apa? Tuhan, angel. Aku iso ngomong, aku mengampuni, tapi nek ketemu wonge Tuhan, rasa di hati bergelora kembali. Betul enggak saudara? Loh ini bukan orang lain saudara. Seringkali di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, suami dan istri ketika berantem dari hal-hal yang kecil, tidak pernah selesai, akhirnya memendam, akhirnya mulai memendam, akhirnya terjadi kepahitan, mulai tidurnya hadap kanan, hadap kiri, lama-lama tidak ada komunikasi, kalau suami datang istri pergi, kalau istri datang suami pergi, itu terjadi loh saudara. Itu orang yang serumah, kenapa? Karena tidak pernah ada pengampunan. Saya enggak bicara masalah yang salah suami atau istri. Semua pasti punya salah. Tapi kalau Tuhan suruh kita melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau enggak saudara, pintu yang luas, yang gampang seringkali orang, daripada aku ngini terus pak, bisa aku tak pisah wae. Saudara tahu, saya memperhatikan saudara, karena saya ini kan sering bertemu dengan banyak keluarga. Ketika mereka berpisah, lalu menikah lagi, apakah keadaannya menjadi lebih baik? Tidak. Anyaran baik, betul. Bulan madu. Ya toh? Begitu engkau masuk dalam rumah tangga, lah kok luweh parah saka bojoku sing biyen. Masa arep pisah meneh? Koyok ganti ban serep wae saudara. Ya toh, alus sithik ganti, brucel sithik ganti ya. Kan bisa seperti itu. Ya kan beberapa hari yang lalu ada seorang teman lama datang ke rumah malam-malam. Dia cerita, Pak, sebenarnya aku tuh mau cerita-cerita apa. Kowe lama ndak berjumpa dengan saya, mbok bawa kabar baik gitu ya. Pak, keluargaku hampir berantakan. Loh kok iso? Dia mulai cerita dari A sampai Z. Ya wis, kalau sudah seperti ini, saya tanya sama dia, lah kamu bagaimana? Kamu masih mau mempertahankan keluargamu atau piye? Loh kalau saya ya masih pak, saya kan punya anak-anak. Ya wis, nek kamu masih mau mempertahankan, hari ini cari Tuhan. Saya enggak bisa nolong, saya bilang gitu. Yang bisa nolong cuman kamu dengan Tuhan.
Ketika kamu cari Tuhan, cari kehendaknya, hidup benar, taat kepada firman-Nya, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Amin saudara. Bagi Tuhan gak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Bahkan saya sering mendengar kesaksian orang-orang yang sudah maju ke pengadilan tinggal ketok palu. Karena adalah salah satu yang masih memperjuangkan pernikahan mereka. Gak jadi itu ketok palu. Akhirnya rujuk terjadi pemulihan. Amin saudara. Kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah menyarankan untuk kalau ada orang konseling, Pak, piye Pak, aku diantemi bojoku Pak. Wantemi genti no. Oh, enggak seperti itu saudara, betul enggak? Apa ya wis cerai wae daripada kowe remuk kabeh, babak bundas cerai wae. Enggak mungkin seperti itu saudara. Ya kita sebagai hamba Tuhan akan menyarankan yang terbaik. Hei suami, kasihlah istrimu. Suami, istri, tanduk. Apa tunduk? Tanduk. Tunduk. Saudara, kalau kau suami mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh, kalau engkau istri menghormati suamimu, keluargamu akan baik-baik saja. Tapi kalau suami mulai mengasihi orang yang lain, istri mulai tanduk suaminya, bubar saudara, bertobat saudara. Ya. Tuhan itu berfirman, Tuhan itu paling benci dengan perceraian. Lupa di firman Tuhan di Alkitab kan ada tertulis. Saudara kalau saudara tahu, orang yang bercerai itu enggak boleh nikah lagi loh saudara. Betul enggak? Dan ada firman Tuhan, itu ada kenapa? Yang membuat manusia. Karena apa? Kedegilan hati manusia. Ngeyel, wis bangsa gampange. Ya kedegilan hati itu wis ngeyel, pengen sakarepe dhewe wis ngono wae gampange saudara. Ya, mari hari-hari ini miliki takut akan Tuhan dengan kau taat melakukan firman Tuhan. Ya, apapun yang firman Tuhan suruhkan, belajar untuk taat. Walaupun memang kadang sulit, tapi lakukan saja. Makanya kita sering berdoakan, Tuhan Allah Roh Kudus, urapi kami, mampukan kami melakukan firman-Mu. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Yosua? Kita kembali ke Yosua 24 ayat 14. Kalau yang pertama tadi, Yosua memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Yosua berkata, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang kedua, saudara, mari beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kata beribadah dalam terjemahan yang lain dipakai kata worship, menyembah. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan pakai kata abad. Abad itu jangan diartikan seperti bahasa Indonesia loh saudara. Satu abad artinya 100 tahun. Tapi abad di sini memiliki arti apa? To serve God. Melayani Tuhan. Bekerja, mengabdi. Ya. Jadi kalau dirangkum kata beribadah itu adalah melayani dan mengabdi kepada Tuhan setiap hari. Coba kita buka. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah di sini dipakai kata latreo, yang artinya melayani, mengabdi, berbakti.
Jadi beribadah itu saudara atau menyembah itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, lalu menyanyi, lalu memuji, lalu bertepuk tangan. Itu bagian daripada ibadah saudara. Tapi ibadah yang dimaksud di sini adalah bentuk pengabdian kita setiap hari kepada Tuhan. Saya setuju dengan seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Saudara, kalau di dalam gedung gereja, jangan ditulis selamat beribadah. Dia katakan seperti itu. Saya nangkep loh, orang ke gereja kok jangan menyebut selamat beribadah. Lalu beribadahnya piye? Dia ngomong gini saudara. Ibadah yang sesungguhnya, ucapan itu selamat beribadah ketika saudara keluar dari pintu gereja, kembali kepada kehidupanmu masing-masing. Itulah ibadah. Betul nggak saudara? Worship, penyembahan itu kan bukan hanya hari Minggu, betul nggak? Loh, kalau hari Minggu saudara datang ke tempat ini, WL ngomong, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat tangan saudara. Ada yang celelean? Ada? Enggak ada tuh saudara? Wajahnya malaikat semua. Betul enggak? Kau lihat kiri, wah bapak ini kusuk sekali. Ibu ini kusuk sekali sampai lupa pakai tank top. Nyembahnya sampai nangis. Tapi pulang dari gereja, baru sampai parkiran. Helmnya kesenggol koncone tiba. Langsung muni apa? Saya enggak mau ngomong saudara. Ya toh? Di jalan baru keluar dari gereja, tiba-tiba jalannya dipotong orang, ngomongnya bukan haleluya tapi haleluya. Ibadah itu seperti itu. Bukan hanya di gereja. Di gereja semua orang bisa kelihatan suci, kelihatan rohani. Tapi di luar bagaimana? Harusnya sama, betul enggak? Harusnya sama. Tapi ada yang memilah-milah loh. Pak, kalau di gereja ya di gereja Pak. Kalau di gereja itu rohani Pak. Tapi kalau sudah di keluar Pak, itu rohana Pak. Dalam bekerja ya mosok kita jujur-jujur aja toh Pak. Nek jujur-jujur wae ra nek tombokan nggo tuku pulsa no Pak. Nek jujur-jujur wae lah terus kapan iso ningkat omah Pak. Nek jujur-jujur wae kapan aku iso ganti mobil Pak. Saudara, bayangkan saudara. Seharusnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya ketika di gereja dan di luar sama. Jangan sampai engkau di gereja nangis-nangis. Setiap hari datang ke gereja, anakmu keleleran. Anakmu tidak kenal siapa engkau. Ketika engkau pulang, manggilnya bukan mama, bukan papa. Om, tante, Anda siapa ya? Saudara, karena enggak pernah. Saya sebagai hamba Tuhan itu juga kadang-kadang disindir sama anak saya. Kalau sore sudah siap-siap, papa mau kemana? Loh saudara, anak saya ngomong gitu, papa mau kemana? Ya ke gereja, papa kerjanya di gereja. Oh ya sudah. Makanya saudara, kalau ada waktu saya istirahat, saya akan habiskan waktu dengan mereka. Saya ajak pergi. Makanya kalau hari Senin saudara cari saya agak susah. Hari Senin saya sempatkan sama istri saya. Touring, berdua. Berangkat pagi pulang malam saudara. Kalau pas anak-anak libur ya sama anak-anak. Itu hampir tiap Senin saudara. Makanya kadang-kadang susah cari saya kalau hari Senin. Mari, ibadah itu bukan sekedar kita ada di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Ibadah artinya sebuah pengabdian,
bukan sekedar kegiatan. Ibadah adalah gaya hidup kita kepada Tuhan, bukan seremonial, bukan sekedar sebuah acara, tapi ibadah itu adalah bentuk komitmen kita untuk mengabdi kepada Tuhan setiap hari, dimanapun kita ada. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yosua? Kembali ke Yosua 24 ayat yang ke-14, dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Yosua memberikan contoh yang nyata kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang setia kepada Tuhan, bahwa dia adalah orang yang terus mengiring Tuhan seumur hidupnya. Dia tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ketika awal-awal dia dikasih firman oleh Tuhan, janganlah perkatakanlah Taurat ini siang dan malam, janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan itu Yosua lakukan. Di dalam banyak pertempuran, dia selalu setia kepada Tuhan. Di dalam segala hal, dia selalu menyatakan hidup yang setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat bangsa Israel, latar belakangnya saudara, kan banyak seringkali tidak setia, betul enggak? Ketika keluar dari Mesir loh, ditinggal Musa naik ke gunung, apa yang mereka lakukan? Membuat patung lembu emas. Itu bukti ketidaksetiaan. Tapi Yosua adalah pribadi yang setia. Bahkan sampai di akhir hidupnya, Yosua berkata, menantang, menyerukan kepada bangsa Israel. Hari ini tentukan kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada Allah Israel yang menyertai kamu, atau kepada ilah lain, orang-orang Amori, atau ilah-ilah yang lain. Itu seruan untuk menyatakan komitmen, kesetiaan kepada Tuhan. Yosua ngomong apa? Walau mungkin kalian akan menyembah Allah lain, tapi aku berkata kepadamu, hari ini aku dan keluargaku, kami akan menyembah Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Yosua itu, mereka juga mengikuti. Yosua, kami juga tidak mau menyembah Allah lain. Kami juga tetap mau menyembah Allah Israel seumur hidup kami. Saudara, dan yang luar biasa, kalau kita perhatikan di sini saudara. Kalau tadi kita membaca, coba kita lihat ya, di Yosua 1, coba kita baca ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Ini bukti kesetiaan Yosua, nanti kita lihat di akhir hidupnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Di awal dia dipanggil untuk menggantikan Musa, Tuhan ngomong sama Yosua, dikatakan Yosua itu siapa saudara? Abdi Musa. Tapi di akhir hidupnya ada sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat Yosua pasalnya yang ke-29. Yosua 24 ayat yang ke-29. Dikatakan seperti ini. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Ini bukti kalau Yosua itu
pribadi yang finish strong dan finish well. Diawali sebagai abdi Musa, diakhiri menjadi hamba Tuhan. Itu pengakuan Tuhan. Itu artinya dia teruji di dalam kesetiaannya mengiring Tuhan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi berpuluh tahun. Yosua mungkin mengawali kehidupannya ketika menjadi abdi Musa. Itu mungkin sekitar umur 40 tahun. Menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Mungkin kira-kira 80 tahun. Ada 40 tahun proses kesetiaan dia menjadi abdi Musa. Dan dari 80 tahun ke 110 tahun, ada sekitar 30 tahun. Dia mengiring, dia berjalan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mengakhiri hidupnya dengan benar. Mengakhiri kehidupannya dengan luar biasa. Tuhan Yesus itu juga sebuah contoh yang luar biasa. Dia melakukan segala sesuatunya dengan ketaatan, dengan kesetiaan sampai di atas Bukit Golgota. Disalib, lalu di akhir hidupnya dia ngomong apa? Tetelestai, sudah genap, sudah selesai, semuanya perfect, sempurna karya penebusan. Amin saudara. Itu luar biasa. Makanya hari-hari ini saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Bukan semaunya, tapi milikilah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini, seperti firman Tuhan ini tadi katakan, beribadahlah, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Pertanyaannya, berapa banyak saudara rindu seperti Yosua yang mengakhiri kehidupannya dengan luar biasa. Yang Tuhan lihat adalah akhir hidupmu. Karena kenapa? Banyak orang mengawali dengan roh, tapi mengakhiri di dalam daging. Banyak orang kelihatannya mengiring Tuhan, tapi ketika dia berpulang, dia masih membawa sakit hati. Masih membawa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya, setiap kita yang hadir pagi ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau menjadi seperti Yosua. Di akhir hidup kita, kita tetap takut Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kita kedapatan setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.